Wanita itu menahan tangan si pria lalu menarik selimut. Di balik selimut, ia melepas ikat pinggang dan celana sambil menahan tangis. Si pria segera merogoh ke dalam, memegang celana, lalu menariknya kuat. Wanita itu mengepal tangan menahan sakit. Tulang keringnya patah, membuat si pria mengernyit. Jika tak segera diobati, betisnya terancam diamputasi. Risiko siap sedia. Pria tanpa pengalaman ini mulai menyambung tulang wanita itu dengan tangan kosong. Rasa sakit saat mengikis racun dari tulang sungguh tak tertahankan. Diiringi suara retakan tulang, wanita itu pingsan. Saat sadar, alat penahan sudah terpasang. Namun, urusan ke toilet jadi masalah memalukan. Rui pun mengetuk papan ranjang dengan canggung. Katakan sebenarnya ada apa? Aku ingin ke toilet. Rui sama sekali tidak menyangka bahwa bos yang bermusuhan dengannya di pesawat justru menolongnya setelah kecelakaan terjadi. Ternyata nasib mereka berdua di masa depan akan saling terikat erat. Pria itu kemudian menaruh baskom di bawah ranjang dan keluar demi memberi privasi. Di luar rumah, ia menggigil kedinginan karena baju tipisnya takkan tahan suhu Antartika. Namun tiba-tiba, ia menemukan 800 liter solar di dalam tangki. Dengan sangat bersemangat, ia segera menarik tuas generator di sampingnya. Seketika, lampu rumah menyala dan kompor berfungsi. Rui tak menyangka pria kaya yang dulu dianggapnya tak berguna ini kembali memberinya kejutan. Tak hanya itu, mereka menemukan banyak kaleng makanan di kabin kayu milik tim ekspedisi Tiongkok. Melihatnya, Rui pun mendapat dugaan berani. Mungkin kita cuma 20 km dari stasiun laser Tiongkok. Berbekal survei lama, fisikawan itu segera menganalisis posisi mereka. Tapi ia cuma tahu jarak tanpa arah. Di Antartika yang luas, mencari stasiun itu bak mencari jarum di lautan. Tak dicoba, mana tahu. Arah cuma 4, timur, selatan, barat, utara. Biar ku cari. Selain itu, stok 800 liter solar cuma cukup untuk listrik 8 jam sehari sampai hari ke-75. Harus temukan stasiun dalam 75 hari atau mati di jalan. Jadi pria itu berkemas dan pergi. Ia mencoba peruntungan ke arah utara. Pencarian awal lancar. Di jalan, ia jumpa banyak satwa dan merasa sedang berwisata, bahkan sempat berfoto. Konyolnya, saat tiba di ujung utara, ia sempat check-in. Kau tatap aku begini, aku tak bisa beri emas sebanyak itu. Semua aku tinggalkan buatmu. Ucapan menjijikan itu membuat gunung es tak tahan. Tiba-tiba, kecelakaan berdarah terjadi. Sebelum sempat menghindar, gletser raksasa langsung menimpanya. Untungnya, dia selamat bersembunyi di balik batu. Mendengar ceritanya, Rui menyimpulkan utara dan barat adalah laut, menyisakan arah timur dan selatan. Namun, karena terus makan kalengan saat kelelahan, nutrisinya kurang. Rui pun memutuskan memperbaiki menu mereka. Saya pergi memancing dulu. Kalau begitu Anda sebaiknya pergi ke arah ini. Lokasinya kira-kira di sekitar sini, ya. Anak ini cepat juga, pantas Yuan-Yuan suka. Buat yang bosan, Nomokini lebih canggih. Aplikasi ini otomatis mencocokkanmu dengan jomblo terverifikasi di sekitar. Sangat andal. Tanpa perlu tambah teman, kamu bisa langsung mengobrol dengan siapapun. Cari teman curhat atau pasangan jadi mudah. Layak dicoba. Dia pun pergi ke lokasi dari Rui, mulai menggali untuk memancing, tapi tak disangka. Benar saja, anak ini berhasil memancing ikan. Saat pulang, si pria bingung mau menggoreng atau mengukusnya. Tapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Belum sempat bereaksi, es di bawahnya retak dan ia langsung terperosok jatuh. Pria itu jatuh pingsan, hanya berjarak 1 cm dari celah tak berdasar. Saat sadar, ia merasa sangat ketakutan melihat posisinya. Meski tak jatuh, ia terjebak belasan meter di bawah dan tak mungkin bisa memanjat. Terpaksa ia menyusuri celah es penuh batu tajam itu. Namun setelah berjam-jam berjalan, ia malah kembali ke titik awal. Ia putus asa, tapi persediaan makanannya menipis, dan ia harus membawakan makanan yang enak untuk Rui. Aku akan mati jika kembali ke sana. Apa yang akan dia lakukan? Sementara itu, Rui di rumah mulai cemas pada Fuchun. Terdengar suara di luar, ia mengira itu Fuchun. Musim semi pun berlalu. Seolah dipandu oleh kekuatan yang tak terlihat, Fuchun terjun langsung ke dalam celah es yang bahkan lebih sempit. Nyaris tewas, dia akhirnya berhasil masuk. Kira bisa merangkak naik, malah bahaya besar datang. Suara aneh terdengar, lalu terjadi runtuhan kedua di celah. Seketika dia terkubur, untung hanya tertimbun salju lembut. Berbekal cahaya korek, dia sekuat tenaga mendorong ke atas, tapi jalan sudah tertutup es. Jalan mundur sudah tertutup. Dengan putus asa, dia terus memahat es di atasnya. Namun setelah berjam-jam, hanya ada satu goresan tipis. Dia teringat Rui yang menunggunya di rumah dan tak ingin mati sia-sia. 4 hari berlalu, Rui sadar Fuchun mungkin celaka. Ia hanya bisa memegang liontin sambil tulus mendoakan keselamatannya. Tiba-tiba, angin kencang mematikan generator tua dan kaca jendela membeku dengan cepat. Tak ingin mati saat Fuchun pulang nanti, ia menyeret kakinya yang luka, merangkak keluar rumah untuk menyalakan kembali mesin diesel. Tak disangka, talinya sudah membeku dan rapuh. Saat ditarik, talinya putus, memupuskan harapannya untuk bertahan. Di tengah salju, ia bersandar putus asa di generator, meratapi ketidakberdayaannya. Melihat tutup kaleng, keinginan untuk mati pun muncul. Ia mengiris nadinya, darah pun mengalir. Rui memejamkan
memejamkan mata menunggu ajal, namun sesuatu terjadi. Pria itu ternyata masih hidup. Hanya bermodal cangkul besi kecil, ia berhasil menggali jalan keluar. Ia segera pulang, namun justru melihat pemandangan yang paling ditakutinya. Ia merangkak mendekati Rui dan menempelkan telinga ke dadanya. Untunglah Rui cuma pingsan, detak jantungnya masih terdengar lemah. Aku sudah kembali. Aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Kolam ikan Antartika. Bagaimana menurutmu, Rui? Bisakah kita bertahan hidup? Aku akan pergi. Jika kau benar-benar tak bisa menungguku, aku harap setidaknya kau menghabiskan semua solar yang ada. Rui, aku juga takut angin bertiup karena begitu berdiri, jejak di belakang akan hilang. Kalau kamu, apa yang paling kamu takuti? Kita harus bertahan hidup. Tahu itu, aku hanya suka pintu masuknya saja. Kamu. Sama seperti datangnya musim semi yang penuh harapan, kita pun harus terus berjuang sekuat tenaga untuk tetap bertahan hidup di tengah segala kesulitan. Aku sedang menunggumu. Permen buah 300 kalori bisa menyelamatkanmu saat kritis. Sudah. Kamu juga makan. Saya bukanlah produk makanan dari masa lalu. Apa hal paling berharga di Anji? Meteorit. Sepertinya begitu. Yaitu, Tapi dia tampak beda dari siapapun. Ada sesuatu yang aneh padanya. Apa yang aneh? Sialan, ini benar-benar kotoran. Aku bahkan pernah makan bubuk anjing laut. Bubuk apapun sudah pernah aku coba. Tapi ini jelas-jelas kotoran manusia. Siapa yang buang ini? Punya dia. Sudah selama ini, kenapa kamu tidak bilang padaku? Aku kena kudis. Gigi dan kuku akan rontok. Fuchun, kau hampir sampai di stasiun Aurora. Daripada menderita bersama, lebih baik saling melupakan di dunia luas ini, kan? Baik atau buruk lingkungannya, berapapun gigimu yang sisa, aku tetap mencintaimu. Maukah kau terima Wu Fuchun di ujung dunia ini dan jadi suamimu? Baiknya saling dukung saat suka duka daripada saling lupa di dunia ini. Tetap semangat. Tunggu kayu habis terbakar, lalu bawa perlengkapan seperlunya. Cari hingga 20 km ke selatan dan cegah mereka kembali. Aku terlalu lelah jalan. Aku tidak akan mengizinkanmu tinggal di sini bersamaku. Aku suka di sini. Ini rumahku, tapi bukan rumahmu. seorang menggantikan tempat. Orang-orang berkata, mari kita berpisah. Kira-kira hewan apa ya yang mulutnya berada di tengah-tengah tubuhnya? Ingatlah kekosonganku. Kalau cinta, ya cinta saja, tak perlu takut kehilangan. Sudah lama berlalu, aku tak pernah memikirkannya. Tempat yang pernah aku lewati